Ya, setelah hasil tes wawasan kebangsaan KPK bocor ke publik, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya resmi mengumumkan 75 pegawai KPK tidak lolos tes untuk alih fungsi menjadi ASN. Firly mengatakan tes itu sesuai dengan Undang-Undang KPK, sementara sejumlah pihak menilai uji wawasan kebangsaan hanyalah akal-akalan KPK untuk menyingkirkan sejumlah nama di KPK. Bagaimana nasib pegawai KPK yang tidak lolos jika merujuk pada undang-undang? Kita akan coba dalami terkait dengan polemik tes wawasan kebangsaan ala KPK ini bersama dengan Bang Zainal Arifin Mokhtar atau Bang Uceng dari Pukat FH UGM. Selamat malam Bang Uceng, apa kabar? Selamat malam Bang. Baik. Sehat, alhamdulillah. Baik, Bang Uceng langsung saja kalau kita melihat TWK ini tes wawasan kebangsaan ini kan seolah-olah menjadi ukuran baru ya untuk lulus ataupun tidak lulusnya pegawai KPK yang kemudian dasar tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Dari kacamata hukum tata negara, Bang Uceng, atau dari kacamata hukum begitu ya, apakah memang ini menjadi gambaran jelas bahwa sangat merugikan bagi pegawai KPK? Iya, kita bisa melihatnya dari berbagai perspektif sebenarnya ya. Satu, perspektif hukum tentu saja, regulasi. Kalau kita lihat regulasinya, kan undang-undang mengatakan alih fungsi. Dalam konteks alih fungsi, memang menjadi aneh kalau kemudian alih fungsi itu ada semacam tes, ya. Karena tes itu menjadi petunjuk bahwa ada yang lulus, ada yang tidak lulus gitu. Padahal alih fungsi adalah alih fungsi. Satu. Yang kedua adalah bahkan logika ini sebenarnya diterima secara umum karena memang begitu pembicaraan semua pihak soal pengalihan itu, termasuk putusan MK kemarin kan. Putusan MK pun memahaminya begitu. Kalau nggak salah di pasal di halaman 304 atau 340 tuh ada di dalam putusan MK gitu. Di mana di situ dengan jelas mencantumkan bahwa ini sekedar alih fungsi ya, jadi perubahan. Nah, yang kedua, kalau tadi dari secara hukum, yang kedua memang ada unsur kecurigaan yang bisa kita lihat secara politis. Kenapa? Karena tes wawasan kebangsaan ini seakan-akan dipaksakan. Ya. Kalau kita paham pembentukan ini kan keluarnya dari peraturan komisioner KPK. Ya. Dan peraturan komisioner KPK itu pembuatannya nyaris tidak ada mencantumkan itu, tiba-tiba saja di ujungnya itu keluar pasal yang mengenai tes wawasan kebangsaan. Jadi ada proses hukumnya, ada proses politik di balik ini, dan yang ketiga adalah kita bicara soal kualitas tes wawasan kebangsaan. Ya, kalau dari sekian pertanyaan yang beredar, yang di publik itu ya, kita lihat kelihatannya tidak ada korelasi antara wawasan kebangsaan, tidak banyak korelasi antara wawasan kebangsaan dengan jenis-jenis pertanyaan yang dibuat. Ya, apalagi parameternya memasukkan banyak hal yang tidak sinkron. Nah, yang keempat menurut saya, termasuk yang paling menarik adalah apa sebenarnya yang mau diukur soal kecintaan pada bangsa. Ya, para penyidik KPK ini, ya khususnya 75 nama yang disebutkan yang terbocor ke publik soal nama-nama itu orang yang sudah mempertaruhkan jiwanya kan, matanya bahkan dia korbankan gitu loh. Ada yang kemudian diancam berkali-kali, orang-orang yang sudah bertarung dengan kasus-kasus yang sangat besar, dengan kasus-kasus yang sangat penting. Kalau tiba-tiba mereka tidak dinyatakan lulus dan kemudian dibuang, ya, nah itu menjadi pertanyaan besar. Bagaimana mungkin dia dianggap tidak punya wawasan kebangsaan, padahal mereka lah yang selama ini itu bertarung berhadapan-hadapan dengan para koruptor. Yang tidak punya wawasan kebangsaan itu kan sederhananya adalah para koruptor kan. Pemberantas koruptornya dianggap tidak punya wawasan kebangsaan, padahal mereka sudah bertarung untuk itu. Nah, yang kelima memang kita kan masih menunggu ini. Nah, kita tidak tahu KPK mau apakan dari orang yang tidak lulus ini. Ya. Kan baru ada 75 nama yang disebutkan. Saya sendiri sebenarnya merasa khawatir dengan cara KPK seperti ini, karena ini seakan-akan ketertutupan ya. Harusnya nama-nama itu diumumkan dong. Ya. Itu jauh lebih fair menurut saya, jauh lebih pas. Ya. Dan yang kedua adalah juga dijelaskan secara detail mau diapakan 75 nama yang tidak lulus itu. Apakah kalau kita lihat struktur bunyi peraturannya ya soal alih fungsi dan wawasan kebangsaan, kan sebenarnya ini adalah bentuknya pelatihan harusnya kan, bukan tes. Tes yang seperti ini. Maka harusnya di ujungnya orang yang misalnya tidak lulus itu dikasih pelatihan.
bukan menjadi alasan untuk dikeluarkan dari KPK misalnya. Oke, Nah, baik. Baik, Bang Uceng, kita coba dengarkan lagi pernyataan Pak Firly ya, berkaitan dengan bagaimana kemudian nasib 75 pegawai tidak lolos ini. Karena Ketua KPK menyebut tidak pernah mengatakan ada pemecatan. Coba kita dengarkan lagi seperti apa. Perlu kami tegaskan bahwa KPK sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS sampai dengan putusan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait dengan aparatur sipil negara. Ya, di tengah nasib yang belum jelas akan seperti apa. Tapi yang jelas memang kemarin MK memutuskan juga bahwa pertimbangan adalah tidak boleh merugikan pegawai KPK dalam alih fungsi menjadi ASN. Tapi di saat yang sama juga, Bang Uceng, bahwa salah satu poin penjelasan dari Hakim MK adalah mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN ini justru memberikan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Bagaimana Anda menanggapi soal itu? Justru keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi para pegawai KPK menjadi seorang ASN. Saya sih selalu menganggap putusan MK itu cuma bunga-bunga ya. Saya tidak terlalu percaya putusan MK bisa menyelesaikan problem itu. Karena putusan MK menurut saya kalau kita baca pertimbangannya terlalu sederhana sebenarnya. Apalagi dia menunjuk pada mekanisme yang didasarkan pada undang-undang. Yang di situ pasal 69C-nya juga bisa berkata soal dapat diangkat menjadi ASN kan. Walaupun dia mengatakan bahwa harus terjadi pengalih fungsian. Sebenarnya tanpa putusan MK berbicara begitu, orang sudah paham soal konteks peraturannya mengatakan alih fungsi. Dalam konteks alih fungsi, ya alih fungsi tidak ada proses tidak ada proses penghakiman di situ, tidak ada proses lulus tidak lulus. Tidak ada tes kawasan kebangsaan tadi itu ya? Harusnya tidak perlu karena tes wawasan kebangsaan itu kan harusnya dalam bentuk pelatihan ya, dalam bentuk memberikan pemahaman wawasan kebangsaan dan lain-lain sebagainya kepada. Jadi orang untuk diangkat menjadi ASN itu pada konteks alih fungsi itu tidak lagi dilakukan proses seleksi, tapi harusnya dikasih pembekalan semacam kapasitas. Nah, apa yang dikatakan Pak Firly tadi menurut saya menarik. Dia mengatakan bahwa tidak ada pemecatan. Memang tidak ada pemecatan, tidak mungkin karena syarat-syarat untuk dipecat itu spesifik. Kalau untuk diberhentikan itu spesifik. Tapi beredar pembicaraan atau kemudian keinginan untuk tidak meluluskan, lalu kemudian dianggap tidak dianggap harus memundurkan diri dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Harusnya ada kepastian. Ya, kepastian dalam bentuk apa? Ya nyatakan saja secara pasti bahwa 75 ini tidak ada proses apa-apa, mereka akan dilatih, mereka akan diperbaiki supaya keributan soal 75 itu menjadi hilang. Yang kedua adalah ya umumkan aja secara umum. Apa salahnya kalau kemudian diumumkan namanya, lalu 75 nama itu akan dibawa ke proses pelatihan misalnya untuk menguatkan kapasitas dan lain-lain sebagainya. Walaupun saya sampai agak bingung tuh, bagaimana mungkin mengetes wawasan kecintaan orang pada bangsa, pada orang-orang yang sebenarnya sudah berkorban habis-habisan selama ini di kehidupan dunianya, itu untuk membela bangsa dalam pemberantasan korupsi. Baik, Bang Uceng, yang terakhir, artinya kalau belum ada statement resmi atau transparansi resmi dari KPK, katakanlah menyebut nama-nama itu, sekarang kita tahu bahwa artinya ke depan ini kita dihadapkan dengan fakta bahwa akan menjadi tidak jelas seperti apa nasib ke-75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK ini, Bang. Ya, ini kan sampai sekarang masih ada semacam lempar-lemparan ya. KPK menganggap bahwa itu urusan BKN, itu urusan kepegawaian. Sedangkan yang sama juga BKN dan ke administrasi kenegaraan itu melemparkan kepada KPK karena keputusan akhir di KPK. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks seperti ini publik sulit untuk tidak mengaitkan dengan upaya domestikasi KPK sedari awal kan, upaya penjinakan KPK, upaya untuk membuat KPK menjadi tidak kuat, upaya untuk merevisi undang-undang KPK, upaya untuk merusak kredibilitas para pegawai KPK dengan dikatakan tidak punya wawasan kebangsaan dan lain-lainnya. Kalau kita lihat di media sosial, bahkan kemudian narasi-narasi para buzzer kan sudah mulai keluar tuh dengan mengaitkan bahwa
ini Taliban, tidak punya kecintaan pada itu kan menyedihkan menurut saya ya kalau konteks seperti itu. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya selesaikan segera. Dalam artian berikan kepastiannya kan. Berikan kepastian bahwa ini adalah alih fungsi, tidak perlu ada ini yang tidak lulus ada pelatihan. Lalu kemudian separuh dari persoalan, sebagian besar dari persoalan kisruh ini bisa selesai. Walaupun kita selalu masih menyoroti perubahan undang-undang KPK yang membuatnya menjadi awut-awutan seperti ini. Oke, baik, kita akan terus kawal akan seperti apa kemudian setelah KPK mengumumkan nama-nama ini, Bang Uceng, seperti apa yang kemudian akan dinasib para pegawai ke-75 pegawai KPK ini. Terima kasih banyak Bang Uceng, Bang Zainal Arifin Mokhtar sudah berbagi perspektif kepada kami terkait dengan tes wawasan kebangsaan ASN KPK. Terima kasih banyak Bang Uceng, selamat malam. Selamat malam, Mbak.